Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Cerisau bersama saya Ibu Sepora. Kita akan hiburan ya teman-teman. Kita akan reading di sini. Kita kasih judul Karma Orang Yang Menyakitimu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini sebagai nasihat untuk diri sendiri aja ya teman-teman, bahwasanya ada karma baik dan ada karma buruk ya teman-teman. Kita berdoa dulu ya teman-teman, boleh ikut berdoa supaya energinya ketarik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karma orang yang menyakitimu ya. Kita sambil disclaimer ya teman-teman, ini maksudnya supaya cepat aja ya. Soalnya kalau orang itu pengennya cepat-cepat dibacain. Kalau nunggu lama-lama nggak mau. Ini adalah general reading, energinya orang banyak, energinya kolektif, bisa resonate, bisa tidak resonate, bisa sebagian saja yang resonate. Kalau tidak resonate, bukan energi kalian yang kebaca ya. Dan ini hanya untuk hiburan saja. Jangan dijadikan sebagai pengambil keputusan terakhir dalam kehidupan kalian. Dan jangan dibaperin, jangan sampai nanti nuduh-nuduh orang. Tidak boleh, tidak baik ya teman-teman. Ini hanya hiburan. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Cerisau, Ibu Sepora minta tolong untuk subscribe, like, komen, dan di-share ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Wow, ini adalah orang ya, karma orang yang menyakitimu. Dia saat ini berarti kalau orang yang menyakitimu tuh udah lalu ya. Jadi saat ini dia sedang bingung ya. Dia sedang bingung, dia ingin menemuimu sebenarnya. Ya, dia ingat apa-apa yang telah dia lakukan terhadapmu, kepadamu ya teman-teman. Dia tahu, dia ingat, karena saat ini dia itu gelisah ya. Dia gelisah di sini, dia gelisah sekali ya teman-teman. Dia gelisah, dia bingung, dia tidak tahu arah ya. Seperti itu. Dan dia mencari jalan di sini ya. Knight of Stone. Nah. Nih. Dia udah siap sebenarnya ingin menghubungimu. Orang tersebut yang menyakitimu ya. Mungkin ingin membicarakannya, ingin membicarakannya, mungkin ingin minta maaf ya, ingin membicarakan agar clear gitu. Dia juga tidak nyaman di sini, dia tidak nyaman sehingga dia ingin menemuimu, atau minimal dia bisa ngobrol sama kalian di chatting mungkin, agar tidak salah paham. Menurutnya begitu, karena selalunya kalau orang salah tidak benar-benar dia merasa salah ya. Dia hanya kadang-kadang ada yang menyadari bahwa dia salah, tapi hanya sedikit saja. Padahal kalian yang menerima kelakuannya dia itu begitu sakit ya. Dia merasa apapun yang dia lakukan tidak membuahkan hasil di sini. Dia ingin masalah ini selesai sebenarnya. Jadi dia juga ada ganjalan dalam hati. Dalam hatinya dia, saya pernah
menyakiti seseorang, ya ini menyakiti di sini disesuaikan aja ya, bisa mantan, bisa orang lain, bisa teman kerja, bisa saudara, bisa tetangga, ya teman-teman, disesuaikan aja. Siapa kira-kira? Yang jelas begini, orang yang menyakiti itu pasti ada karmanya, ya. Dan dalam hidup ini bukan hanya yang menyakiti saja yang ada karma, tapi orang berbuat baik pun ada karmanya, yaitu karma baik, ya teman-teman. Jadi apabila kita pernah menolong orang, jangan berharap orang itu akan menolong kita, tapi alam semesta yang akan menunjukkan siapa di saat kita butuh, siapa yang akan menolong kita. Itu sudah ada balasannya pasti ya. Jadi jangan kita merasa kuat terus kita menyakiti orang yang lemah atau siapapun ya. Itu tidak baik kan, seperti itu. Jadi kalau kita menanam kebaikan, nanti karma kebaikan itu yang akan kita tuai. Nah, di sini ini berbicara tentang karma baik. Ya, kalau kita menanam karma baik, hasilnya ini akan melimpah ruah, ya. Kebaikan lagi, kita akan ketemu dengan orang-orang baik. Ya. Tapi kalau karma buruk yang kita terima, yang kita tanam, ya kita akan bingung, kita nggak tahu arahnya kemana hidup ini, karena terlalu banyak toksik dalam diri kita yang kita ciptakan sendiri, ya. Ini repot kalau kita menciptakan toksik dalam diri kita sendiri, ya. Kalau kita tidak menyadari, ini bisa membuntukan jalan hidup kita, ya. Jadi di sini pesannya bahwa kita harus banyak-banyak menabur perbaikan baik agar kita akan panen. Nah, di sini pesta panen ya. Kita akan panen karma baik ya. Di sini disesuaikan saja ya, teman-teman, siapa yang menyakiti kalian. Ini ada keluarga juga sih di sini. Keluarga itu bisa suami, bisa istri, bisa mantan suami, bisa mantan istri, tapi tidak harus juga, bisa juga orang luar, ya teman-teman. Disesuaikan saja, karena ini energinya orang banyak, energinya orang sedunia, siapapun yang nonton readingan ini, ya teman-teman. Kita akan klarifikasi ya, karma orang yang menyakitimu. Ini kartunya terlalu besar, kalau seperti ini tangannya Ibu Sephora nggak nyampe ya teman-teman, jadi harus begini. Karma orang yang menyakitimu ya, karma orang yang menyakitimu. Ini salah tempat. Karma yang orang yang menyakitimu, dia di sini bingung, tidak tahu arah ya. Dia ingin menemuimu, ingin membicarakan, ingin berbicara ya, mungkin mau minta maaf bisa, atau ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejadian pada waktu itu adalah miscommunication atau apa ya. Jadi yang jelas dia bingung, tidak tahu arah ya, di sini bingung. Yang jelas karma orang yang menyakitimu bingung ya. The Tower, the Emperor, Knight of Pentacles, dan di sini ada the Star ya, bottom of the decknya sayang.
Nah, ini Ibu Sephora bacakan ya teman-teman. Ini adalah satu energi. Kita sudah tebar tadi decknya. Ini yang keluar adalah Ten of Cup ya. Ini Ten of Cup dan ini adalah Ten of Cup juga ya. Di sini ada keluarga, ada rumah, ada kebahagiaan ya. Tapi kita sesuaikan saja dengan ceritanya bahwa ini adalah karma orang yang menyakitimu. Siapa kira-kira? Apakah orang terdekatmu yang telah menyakitimu? Bisa ya teman-teman. Atau ini adalah pesannya bahwa apa yang kita tuai adalah itu yang kita tanam. Ya, ini pesannya bahwa kita tidak boleh seperti orang tersebut, bahwa kita harus menanam segala sesuatu itu yang baik akan menghasilkan kejayaan, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan karma baik. Bisa seperti itu ya teman-teman, disesuaikan aja dengan ceritanya. Ini siapa yang telah menyakitimu? Nah, kemudian di sini karma yang menyakitimu, dia telah merasakan sesuatu yang kita tidak tahu ya. Di sini jelas sekali ya. Di sini ada satu kehidupan yang porak-poranda ya. Entah ini usaha, entah ini keuangannya, entah ini tentang keluarganya ya, anaknya, orang tuanya atau siapapun ya. Ini adalah apa yang dituai. Makanya di sini jadi pusing karena mengalami sebuah kejadian yang luar biasa dalam hidup ini ya teman-teman. Dan di sini butuh kebijaksanaan untuk berpikir ya. Kalau orang yang sudah merasa bersalah dan sudah dapat sentilan dari alam semesta ya, ini contohnya kita kemarin menyakiti orang tahun lalu atau puluhan tahun yang lalu, kemudian sekarang mendapatkan sentilan dari alam semesta ya. Ini kita harus bijaksana, artinya kita harus introspeksi diri ya. Di sini memang orang yang menyakitimu sudah introspeksi diri, makanya di sini dia bingung harus bagaimana, karena memang dia kayaknya sudah dapat sentilan dari alam semesta ya. Knight of Pentacles ya. Nah, di sini ingin memulai ngobrol denganmu, ingin bicara denganmu, entah apa yang mau dibicarakan ya. Ibu Sephora nggak tahu, mungkin sekedar mau klarifikasi seperti itu ya. Nah, di sini nih, salah ini, sorry, ini ingin segera ya, ingin segera menemuimu. Nah, ini klarifikasinya sama, tapi dua-duanya ini tidak ada yang ilustrasinya kelihatan ya teman-teman, bahwa ini masih stuck, jadi belum ada pergerakan, hanya hatinya saja yang tergerak ya. Dia kepengen ada jalannya. Ini gimana, dia juga bingung gimana mau klarifikasi sama kalian. Mungkin mau minta maaf bisa ya. Kalau minta maaf, maafin aja ya teman-teman. Ini di sini dia juga masih menyusun strategi untuk dapat menemuimu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini ada The Star ya. Sebenarnya ini kalau The Star ini adalah pesan untuk diri kita semua, bahwasanya dimana bumi dipijak, di situ langit kita junjung ya teman-teman. Kalau kita tinggal di suatu tempat, tempatnya orang, dan kita sebagai orang baru, kita mesti ngikutin
ngikutin aturan-aturan di situ, adat-adat di situ, tradisi-tradisi di situ, begitu ya teman-teman, sehingga tidak akan terjadi konflik sama orang ya. Jadi kita akan menjalani satu kehidupan dengan damai, seperti itu. Ini pesannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di satu tempat terus kita merasa sok-sokan, ya sudah, ini yang akan terjadi ya, sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan karena kita banyak sekali menyalahi aturan, bisa begitu ya. Jadi di sini adalah karma orang yang menyakitimu, benang merahnya dia sedang bingung sebingung-bingungnya ya. Dia ingin memulai, dia ingin menemuimu tapi masih angan-angan. Di sini angan-angannya jelas sekali ya, dia belum ada pandangan, ini masih kosong pandangannya. Jadi ini baru rencana-rencana saja ya, baru disusun. Saya kalau mau ketemu, saya mau bicara seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Dan di sini juga belum ada pergerakan, hanya sebatas keinginan, dan dia masih tetap mencari jalan keluar. Kalau di sini dia menyusun strategi seperti apa yang mau dibicarakan, di sini dia masih tetap mencari. Jadi belum ada endingnya ya teman-teman, seperti itu. Kalau ini pesannya adalah, ini pesan karma. Karma itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, karma baik yang kita terima. Kalau kita berbuat buruk, karma buruk yang akan terima. Nah, di sini adalah ini keluar. Nah, ini contoh karma buruk yang kita tanam akan menghasilkan seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman. Endingnya kalau kita berbuat baik, kita akan happy ending, seperti itu ya, teman-teman. Dan terima kasih untuk semuanya. Segini saja ini readingan kali ini, karma orang yang menyakitimu. Ibu Sephora mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu Sephora mohon maaf. Ini hanya hiburan saja. Thank you semuanya.